Saudara, perayaan Imlek 2576 tahun 2025 akan segera dilaksanakan di akhir Januari. Dan saudara, harapan dan doa rohanian serta generasi muda Tridharma Getrida mengajak semua lapisan masyarakat Kota Manado untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Jelang perayaan Imlek 2576 pada 29 Januari 2025 mendatang, beragam ornamen dan lampion bernuansa Imlek mulai banyak terpasang di Kota Manado. Di antaranya di Jalan Boulevard Manado dan kelenteng-kelenteng wilayah Kampung Cina, Calacak Wenang. Umat Konghucu dan Tionghoa sendiri yang akan merayakan Imlek mengajak dan berharap seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mempererat toleransi yang sudah terjaga baik selama ini di Kota Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya, serta mendoakan Kota Manado terhindar dari segala bencana alam. Di tahun baru Imlek ini kita istimewa seluruh keagamaan kita semua dapat kerukunan, supaya kita menjalankan tahun baru Imlek ini semua dengan aman, damai. Lantaran kita di Kota Manado ini sudah terkenal dengan toleransi umat beragama. Jadi kita mengharapkan semoga semua nanti di tahun baru Imlek ini kita semua dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Semoga tahun baru Imlek ini diberi kesehatan dan diberkati dan orang tua. Harapan semoga keluarga makin sehat, diberi kesehatan gitu. Dan Manado dihindari dari bencana. Adapun pada akhir pekan ini atau menjelang Imlek penanggalan Cina, arca dewa-dewi di kelenteng altar agung akan dibersihkan atau dimandikan sehari sebelum Dewa Putih Cianseng atau Tepekong naik ke langit melaporkan keadaan bumi. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang perayaan Imlek 2576 tahun 2025, umat Tridharma Kelenteng Ban Hin Kiong Manado akan melaksanakan beberapa upacara sembahyang. Selain itu, mereka berharap agar Imlek 2576 Kongzili bisa berjalan dengan baik dan membawa kedamaian. Tidak lama lagi umat Tridharma akan merayakan Imlek 2576 Kongzili, tepatnya pada 29 Januari 2025 mendatang. Keturunan Tionghoa yang tergabung dalam kelenteng Ban Hin Kiong Manado akan melaksanakan beberapa upacara sembahyang untuk persiapan perayaan Imlek, termasuk kesiapan penentuan waktu pencucian arca hingga pelaksanaan Cap Gome 2025. Jenny Budidaya Binsar, selaku Ketua TITD Ban Hin Kiong Manado, menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian perayaan pergantian tahun kalender lunar bisa berjalan dengan baik dan membawa kedamaian bagi masyarakat Kota Manado. Pembersihan arca itu kami khusus untuk kelenteng Ban Kiong. Setiap tahun kami mohon petunjuk. Jadi sebentar nanti habis sembahyang, mungkin kita istirahat, Ibu boleh lihat umat. Kita akan datang ke depan untuk mohon petunjuk hari kapan. Jadi kita diberi waktu seminggu sebelum kita mengantar para roh suci untuk naik ke atas sesuai dengan tata keyakinan kami. 2576 itu kan Imlek itu tanggal 29. Tanggal 28 juga hari terakhir kami akan melaksanakan sembahyang. Tapi sebelum ini menjelang persiapan Imlek dan persiapkan nanti semoga kita dapat berkah untuk melaksanakan Cap Gome di Kota Manado, ya kita tentunya mesti bikin persiapan dari saat sekarang. Jadi mulai saat sekarang kita adakan sembahyang. Dalam bulan ini mungkin kita sembahyang beberapa banyak kali lah. Oh banyak sekali rangkaian. Nanti sesuai jadwal Ibu boleh lihat. Ada tercantum di situ. Upacara sembahyang pertama yang sudah dilakukan umat Tridharma, yakni upacara sembahyang Buege atau sembahyang ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Aksesori Imlek mulai ramai dijajakan di sejumlah tempat yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Uniknya, para pedagang tersebut datang langsung dari Cirebon, Jawa Barat hanya untuk menjual aksesori Imlek di Kota Manado. Selain ornamen Imlek yang kini sudah terpasang di beberapa titik di Kota Manado, Sulawesi Utara, beragam aksesori Imlek juga sudah banyak dijajakan.
Di kawasan Kampung Cina, Calaca ini misalnya, sudah terdapat 2 titik penjualan aksesori, di depan kelenteng Ban Hikyong dan di samping kelenteng Altar Agung. Uniknya, kedua pedagang ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang datang khusus menjual aksesori Imlek di kota Manado. Subita salah satunya. Menurut ia dan rekannya, ini kali pertamanya ke Manado dan akan menjual aksesori Imlek yang diproduksi langsung dari Cirebon hingga perayaan Cap Gome Februari mendatang. Aksesoris Imlek? Iya. Apa aja ya? Kalau ini sekarang baru ini aja, ada yang lainnya nanti yang besar. Ini jenis apa namanya? Barongsai jenisnya. Barongsai. Iya. Tapi yang lainnya ada juga? Ada lain. Harganya mulai dari? Harga mulai dari 35 sampai 150. Iya. Langsung dari sini atau? Langsung pengrajin Cirebon. Dari Cirebon? Jawa Barat. Iya. Di sini udah lama atau pernah ke sini sebelumnya? Nggak pernah ke sini, baru sekarang, tahun sekarang. Baru tahun sekarang? Iya. Harapannya untuk Imlek tahun ini, Mas? Semoga lebih berkah aja gitu. Lebih berkah? Iya. Lebih ramai? Lebih ramai dari tahun ke tahun kemarin. Dagangan habis. Amin. Amin. Diketahui sejak beberapa tahun belakangan, kemeriahan Cap Gome di kota Manado yang dilaksanakan 15 hari setelah Imlek memang selalu ramai dikunjungi ribuan wisata domestik dan mancanegara. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, menjelang perayaan Imlek 2576 Kuncili 2025 Masehi, umat Konghucu Kota Manado, Sulawesi Utara mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dengan menjadwalkan pencucian arca yang diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewi saat naik ke kayangan. Masyarakat Tionghoa di kota Manado yang akan merayakan Imlek 29 Januari mendatang mulai menjadwalkan pencucian arca di setiap tempat persembayangan kelenteng umat Konghucu di kota Manado. Soironi Loho, salah satu senior rohaniawan umat Konghucu yang akrab disapa Kok Chong ini, adalah pengurus di 2 tempat ibadah. Dikatakannya pencucian arca di kelenteng Kwan Seng Bio dilaksanakan 18 Januari dan di kelenteng Altar Agung Minggu 19 Januari jam 10 pagi. Menurut Kok Chong, pencucian arca dan pembersihan tempat ibadah memiliki banyak makna dan harapan di dalamnya. Tahun baru Imlek, kita di tempat ibadah ini ada persiapan untuk cuci arca dan membersihkan ruangan tempat ibadah. Nah, di situ kita sebagai umat, kita harus mensucikan diri, hati dan pikiran harus bersih untuk mencuci arca, untuk menghadapi hari raya Tahun Baru Imlek. Dan di situ kita juga akan menghadapi Chow Kun Kong atau Rok Suci akan menghadap kehadiran Tian atau Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melaporkan kita perbuatan umat manusia, punya perbuatan baik buruknya kita umat manusia. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, sebelum mencuci arca harus berpuasa dan pencucian dilaksanakan sehari sebelum Dewa Fu De Chensen naik ke langit melaporkan keadaan di bumi. Dalam kalender Cina 2025 Masehi, Imlek memasuki tahun Kongcili 2576 Persio Ular Kayu yang melambangkan hidup sejahtera dan kekayaan melimpah. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Jelang perayaan Imlek 2576, sejumlah kelenteng di kota Manado mulai melakukan cuci arca dan pembersihan tempat ibadah. Menurut umat Konghucu, pembersihan tempat ibadah merupakan tradisi yang dilakukan menjelang Imlek dan menyambut Cap Gome. Sejumlah kelenteng di kota Manado mulai melakukan cuci arca dan pembersihan tempat ibadah. Di kelenteng Ban Hikyong, di Jalan Panjaitan Calaca, Kecamatan Wenang, kota Manado ini, para umat Konghucu terlihat sibuk melakukan aksi bersih-bersih altar dan patung, serta ruang sembayang. Ada yang membersihkan patung, pergantian minyak, membersihkan ornamen, dan aktivitas lainnya. Menurut pengurus kelenteng Ban Hikyong, aktivitas seperti ini sudah menjadi kewajiban atau rutinitas tahunan yang dilakukan menjelang Hari Raya Imlek. Ini kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Jadi tempat ibadah Tridharma setiap tahun menjelang Imlek
dan menyambut untuk persiapan Cap Gome nanti, kami memang setiap tahun laksanakan pembersihan tempat ibadah sekaligus arca-arca suci. Biasa yang melaksanakan adalah para pengurus umat dan para partisan yang berkenan untuk membantu untuk membersihkan. Kami percaya dengan adanya ibadah yang kita laksanakan setiap tahun, Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan berkah untuk kota Nyur Melambai dan negara kita makin hari makin baik. Selain bersih-bersih, pihak kelenteng juga menyiapkan serangkaian acara menjelang Imlek, seperti sembahyang Imlek, aksi barongsai, serta pemasangan ratusan lampu lampion dan berbagai rangkaian menyambut Imlek lainnya. Mardiko Lindra, TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, cuaca ekstrim yang melanda kota Manado beberapa pekan belakangan dan terdeteksi virus HMPV sudah masuk di Indonesia. Hal ini membuat rohaniwan Konghucu yang akan merayakan Imlek mendoakan Manado terhindar dari bencana dan juga berbagai wabah penyakit. Wabah penyakit virus human metapneumovirus HMPV yang sudah terdeteksi masuk di Indonesia serta cuaca ekstrim, hujan, angin, dan gelombang tinggi yang melanda kota Manado dan sekitarnya beberapa pekan belakangan ini membuat umat Konghucu mendoakan Manado agar terhindar dari segala bencana dan wabah penyakit. Hal ini dikatakan Sui Roni Loho, rohaniawan Konghucu, penanggung jawab Kelenteng Altar Agung dan Kwan Seng Dio. Menurutnya, cuaca di bulan Januari yang bersamaan menjelang dan perayaan Imlek umumnya berangin kencang disertai hujan. Tak hanya itu, virus HMPV juga menjadi tantangan saat ini yang harus diwaspadai. Untuk itu dirinya mendoakan Manado dan tanah air pada umumnya terhindar dari wabah dan berbagai bencana. Untuk menghadapi tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 29 bulan Januari tahun 2025, kami mengharapkan semoga di tahun baru Imlek ini, semoga di kota Manado dan pada umumnya di seluruh Indonesia, semoga diluputkan semua dari bencana-bencana alam seperti tsunami, kebanjiran, tanah longsor, wabah penyakit, semoga dijauhkan dan dihindarkan. Kami bermohon semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan berkah untuk kami, kota Media Manado, semua diluputkan dari bencana-bencana alam dan semoga kami dapat hidup di dalam kerukunan, dapat kesatuan, Hot Hai Ping An, semoga negara akan aman, damai, dan sejahtera. Loho yang akrab disapa Kong Chong ini menambahkan tetaplah waspada diri, hidup sehat dan berolahraga. Semoga Imlek 29 Januari mendatang dan seterusnya semua masyarakat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Mardiko Lindra, TVRI Sulawesi Utara melaporkan.